Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Rumah Ramadan yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kebahagiaan dan keberkahan senantiasa meliputi kita semua. Amin ya robbal alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri tauladan yang baik. Beliau selalu mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada siapapun. Sebagai manusia, kita membutuhkan orang lain untuk kelangsungan kehidupan. Jaga ukhuwah kepada orang di sekitar kita merupakan salah satu perilaku yang Rasulullah contohkan. Dalam hal ini, kita akan membahas adab bertamu. Bertamu artinya datang berkunjung. Islam mengajarkan bagaimana cara yang bertamu yang baik agar dapat berdampak positif bagi penerima tamu dan orang yang bertamu. Nah, apa saja sih yang perlu kita perhatikan pada saat kita akan bertamu? Mari kita bahas satu. Yang pertama, berkunjung dengan niat yang baik. Pada saat bertamu, sebaiknya kita meluruskan niat terlebih dahulu, seperti membawa kabar gembira, menjaga ukhuwah dan menjaga silaturahmi, menjenguk, dan kegiatan lainnya yang bersifat baik. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 51 sampai dengan 54 yang intinya adalah sebaik-baiknya tamu adalah yang membawa kabar gembira. Yang kedua, berpakaian sopan. Memakai pakaian rapi dan sopan selain bentuk menghargai diri sendiri juga termasuk menghargai si pemilik rumah. Mengapa demikian? Karena dengan kita berpakaian rapi dan sopan, selain enak dilihat akan membuat nyaman si pemilik rumah. Bagaimana jika kita datang dengan pakaian yang tidak rapi atau tidak sopan? Tentu akan mengganggu kenyamanan si pemilik rumah. Yang ketiga, dianjurkan membawa hadiah. Mengapa demikian? Karena Rasulullah bersabda, berdasarkan saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk saling berbagi dan untuk menjaga atau mempererat persaudaraan. Yang keempat, meminta izin dan mengucapkan salam kepada pemilik rumah. Meminta izin dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti mengetuk pintu, menekan bel, atau mengucapkan salam. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta izin kepada pemilik rumah ketika akan bertamu hanya boleh dilakukan sebanyak 3 kali. Jika sudah 3 kali, tetapi si pemilik rumah tidak menjawab atau tidak keluar, maka sebaiknya tunda dulu bertamunya, kemudian kita pulang. Ketika meminta izin, ada beberapa hal yang perlu dihindari, antara lain berteriak memanggil tuan rumah dengan kata sekedarnya. Yang kedua, mengetuk secara berlebihan. Yang ketiga, meminta izin lebih dari 3 kali. Yang keempat, mengintip ke dalam rumah. Dan yang kelima, masuk rumah tanpa izin pemilik. Yang kelima, tidak bertamu pada sembarang waktu. Saat bertamu, kita harus memperhatikan waktu agar tidak mengganggu si pemilik rumah. Hindari bertemu pada waktu setelah zuhur, setelah isya, atau sebelum subuh. Karena pada waktu tersebut sering digunakan untuk beristirahat. Yang keenam, tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pemilik rumah. Ketika bertamu, kita harus bersikap sopan dan tidak mengganggu kenyamanan si pemilik rumah, seperti memasuki ruang pribadi, menggunakan fasilitas tanpa izin, atau sekedar melihat ruangan yang ada di dalam rumah. Yang ketujuh, ketika disajikan makanan atau minuman, maka hormatilah dengan menikmatinya. Jika tuan rumah telah menyiapkan jamuan yang dipersiapkan untuk tamunya, maka terimalah dengan senang hati. Jangan perlihatkan raut wajah yang tidak senang, apalagi sampai mengatakan bahwa dia tidak menyukai makanan atau hidangan yang sudah disiapkan oleh si pemilik rumah. Segera nikmati jamuan yang sudah disediakan, jangan menunggu hingga pemilik rumah mempersilahkan berulang kali. Pada saat menikmati hidangan yang diberikan, juga harus sopan dan memperhatikan adab makan dan minum.
Di antaranya dengan membaca basmalah dan menggunakan tangan kanan saat memakan. Selain itu, makanlah secukupnya dan dilakukan secara pelan-pelan. Jika sedang berpuasa, maka mintalah izin untuk tidak memakan hidangan tersebut dan jangan lupa untuk mendoakan si tuan rumah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian diundang, hadirilah. Jika kalian puasa, doakanlah. Jika kalian tidak berpuasa, makanlah. Hadis riwayat Muslim. 8. Ketika bertamu, hendaknya jangan terlalu lama. Jika kamu sudah diterima oleh pemilik rumah, sebaiknya lekas kembali jika urusanmu telah selesai, agar tidak merepotkan si pemilik rumah. 9. Hendaknya pamit sebelum pulang. Meninggalkan rumah tanpa pamit merupakan perilaku yang tidak terpuji dan dapat menimbulkan fitnah. Oleh karena itu, dianjurkan untuk berpamitan apabila selesai bertamu. Itulah tadi beberapa adab bertamu yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa rumah Ramadan yang dirahmati Allah, menjalin ukhuwah tidak hanya dilakukan dengan berkunjung ke rumah. Semakin berkembangnya teknologi, semakin membawa kemudahan bagi manusia. Berbagai media aplikasi dikembangkan untuk mempersingkat jarak. Pada perkara ini, tentu pertemuan dengan virtual seperti video call atau meeting online bisa kita jadikan sebagai sarana menjalin ukhuwah dengan orang yang tidak dapat kita jumpai secara langsung. Namun, kehadiran kita di rumah saudara kita lebih dirindukan, bukan? Selagi masih bisa berkunjung, mari kita berkunjung. Jika terlalu jauh, kita bisa lakukan dengan cara virtual. Selama masa pandemi, kita terhitung jarang sekali berkunjung ke rumah saudara ataupun tetangga kita. Kita diharuskan menjaga jarak untuk mengurangi potensi meningkatnya penyebaran virus. Mari lindungi diri sendiri dan orang di sekitar kita dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Kita doakan semoga musibah ini segera berlalu sehingga kita dapat melaksanakan perjumpaan secara langsung. Jika pemerintah tidak mengizinkan bertemu pada saat perayaan Idul Fitri mendatang, kita bisa gunakan alternatif virtual untuk menjaga ukhuwah. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang di sekitar kita. Selamat berbuka puasa, tetap semangat, selalu patuhi protokol dimanapun kamu berada. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.